dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9, Paulus memberikan 5 kualitas yang harus menjadi ciri setiap orang atau setiap pekerja yang adalah orang percaya. Yang pertama, memiliki ketaatan. Jangan kita katakan ya dan kemudian kita tidak melakukan apa yang diminta untuk dilakukan. Sebaliknya, taatilah dengan takut dan gentar, dengan ketulusan hati seperti kepada Kristus. Maka di dalam teks Yunani di sini Paulus mengatakan untuk taat itu dari hati, dari jiwa, dan dari pikiran. Artinya niat baik. Dengan kata lain, menjadi pribadi yang taat secara total, bukan ketaatan yang setengah hati. Memang kita harus mengakui bahwa ada kalanya harus menolak untuk taat jika kita diminta untuk berbohong, untuk menipu, atau untuk hidup tidak jujur, atau mengambil keuntungan. Harus kita mampu menolak dengan bijaksana. Kualitas atau ciri kualitas pekerja Kristus yang kedua adalah hati-hati, mawas diri. Paulus mengatakan untuk taat dengan takut dan gentar. Ini tidak berarti meringkuk ketakutan. Tetapi jika kita tidak mau melakukan pekerjaan buruk untuk Kristus, maka jangan lakukan pekerjaan buruk untuk atasan kita, pimpinan kita, atau majikan kita, atau siapapun. Ciri kualitas yang ketiga sebagai pekerja Kristus adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Paulus mengatakan untuk taat dengan ketulusan hatimu. Ketulusan di sini sering digunakan untuk merujuk pada kemurahan hati dalam pemberian sebagai orang yang sudah percaya. Itu berarti kita memberikan segalanya dengan perhatian dan usaha yang tidak terbagi. Kita fokus pada tugas yang telah dipercayakan kepada kita, yaitu tujuan. Ciri yang keempat sebagai kualitas pekerja sebagai orang percaya atau orang Kristen adalah hidup jujur atau tidak manipulasi. Paulus berkata, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita tidak hanya bekerja keras ketika ada yang mengawasi, ada pimpinan atau atasan kita untuk mendapatkan persetujuan dari mereka, dan kemudian mengendur saat mereka tidak ada. Seseorang yang khawatir tentang apa yang orang pikirkan, tetapi dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ia akan berusaha untuk membuat kesan yang baik, sehingga akan mendapatkan kenaikan atau mungkin promosi, tetapi hatinya tidak di dalam pekerjaan itu. Dia memanipulasi untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi tidak dengan tulus sebagai kesaksian bagi Kristus. Saudara, pada bagian yang kelima sebagai ciri atau kualitas pekerja Kristus adalah melayani Kristus dengan senang hati melalui pekerjaan. Melayani Kristus dengan senang hati melalui pekerjaan. Kalau kita melihat dalam teks Yunani, Paulus mengatakan untuk taat dari hati, dari jiwa, dan dari pikiran. Ini berarti memiliki semangat yang antusias, hidup positif, dan semangat dalam pekerjaan. Saudara, memang sangat mudah untuk jatuh dengan mengeluh tentang atasan, tentang gaji rendah, tentang kondisi, situasi, keadaan pekerjaan, atau mungkin kebutuhan yang tidak tercukupi. Tapi kita harus mengingat pada bagian ini, Paulus ketika sedang berbicara tentang hamba atau budak di sini, dalam pengertian bahwa budak di sini tidak memiliki hak, tidak memiliki tunjangan, tidak punya waktu untuk istirahat atau bayaran. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa saja dipukuli, atau lebih buruk, bisa sampai kepada
kematian. Jika mereka melakukannya dengan baik, ketika tidak ada kenaikan gaji atau promosi, tetapi di sini Paulus menegaskan, kendati pun demikian, kalau mereka taat dalam ketulusan hati mereka, maka mereka melakukannya berdasarkan kehendak Tuhan dari jiwa dan memberikan pelayanan dengan itikat yang baik, yang memiliki semangat, punya keinginan dan kesungguhan hati. Mengapa? Karena mereka melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk tuan duniawi atau sebagai untuk menyenangkan pimpinannya. Orang percaya harus menjadi pekerja terbaik dalam pekerjaan, menjadi pelayan Tuhan yang terbaik, yang sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas. Dan inilah yang paling sulit untuk dilakukan. Maka ketika ada relasi hubungan kita dengan Kristus, maka akan bertindak dengan bijak. Bertindak dengan bijak di sini adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia juga ingin diperlakukan. Dan yang kedua, bertindak dengan bijak di sini adalah menjauhkan dari ancaman. Saudara, kalau kita melihat di sini, ketika Paulus menulis surat Efesus dari penjara, dia bertemu dan membawa seseorang budak yang melarikan diri, yaitu bernama Onesimus. Yang seharusnya budak yang melarikan diri ini biasanya dieksekusi atau setidaknya diberikan hukuman yang berat, sehingga itu akan menjadi pembelajaran bagi orang lain yang mencoba melakukannya. Tetapi Paulus memberikan contoh bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya memperlakukan orang lain, yaitu dia menulis kepada Filemon yang adalah seorang pemilik budak, mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang harus memperlakukan Onesimus sebagai saudara terkasih dalam Kristus. Dan ini merupakan prinsip yang sangat radikal, yang memang sangat bertentangan dengan budaya, konsep pada masa itu. Tetapi itulah yang seharusnya sebagai orang percaya, sebagai pimpinan, sebagai majikan orang percaya, memperlakukan orang lain, hambanya, di mana harus menyadari bahwa mereka, baik tuan maupun hamba, memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang sama di sorga, yang tidak memandang muka. Saudara, hubungan kita dengan Kristus dan fakta bahwa kita hidup terutama adalah tujuannya untuk ke sorga, maka harus mengubah hubungan dan cara kita bekerja di tempat di mana kita bekerja. Kita harus menjadi karyawan, menjadi bawahan, menjadi hamba, atau majikan yang terbaik di tempat di mana kita bekerja. Sementara kita memberikan kesaksian secara lisan, sikap dan tindakan kita, kinerja kita bersaksi tentang juru selamat kita. Sikap dan etos kerja kita mungkin satu-satunya yang menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh rekan kerja, rekan sepelayanan kita. Dan biarlah itu mengarahkan kita kepada Kristus. Bahkan kita, sekalipun kita tidak dihargai dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia ini, tapi harus ingat bahwa Bapa yang di sorga akan membalaskan kita sampai kepada kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.